High and mighty back in this. You think you know what I'm meaning? I'm just an 86 witness. You think you know? Taking out you suckers and you don't know how I did it. You think you know what I'm meaning? Yo, yo. Halo fellas, ketemu lagi di YouTube One Skateboarding 2000. Kali ini agak berbeda, kita nggak main skate, nggak membahas keseharian bermain kami semua di skatepark. Hari ini kita duduk santai. Acaranya namanya adalah Talk and Sit. Sit ya. Hari ini kita bareng teman-teman Waru, legend-legend Waru. Di sini gue mau kenalin, pertama ada Aji, Temi, Wayang, Om Yudo, Calo, and Om Oki. Jadi kita di sini mau ngobrol, apa aja diobrolin. Tapi momennya hari ini kita sedang berada di warehouse, di mana tempat usahanya Bro Temi, yaitu apa bro? Paham ya? Iya, tahu ya? Namanya local stock. Local stock. Dia biasanya produksi sepatu, ya, sepatu-sepatu kece lah. Karena nanti kita bakalan lebih dalam tanya ke Mr. Temi. Oke, mungkin pertanyaan sekarang nih satu dulu nih ya, untuk Bro Temi, kira-kira mulai usaha di bidang apa sih istilahnya sebenarnya? Alas kaki. Alas kaki ya, konveksi apa sih namanya? Bukan ya, apa sih istilahnya? Iya. Vendor lah kalinya. Ya, vendor yang mau buat sepatu ya. Kira-kira dimulai dari tahun kapan sih? Bisa ceritain nggak? Mulai sih dari tahun 2017 ya. 2017 awal. Ya basicnya tuh gue di desain interior dari tahun 2012. Nah kayaknya tuh udah mulai goyang karena beberapa tuh orang udah kenal IKEA, udah ada informal apa segala macam, jadi selalu dibanding-bandingin. Oh di sini murah, di sini murah, di sini murah. Jadi kayak gue tuh orangnya tipenya yang nggak bisa kayak ya lu nggak suka ya udah nggak apa. Punya harga segini ya udah, kalau mau nggak cocok ya sudah lah. Oh jadi awalnya tuh bukan di bidang sepatu ya, malah justru lebih ke interior tadi ya? Iya, interior justru. Oh. Tapi memang gue lebih suka tuh memang sepatu sih. Iya. Dari dulunya, dari walaupun gue main interior, tapi basicnya tuh gue emang suka sepatu. Sebenarnya kalau berbicara inspirasi sepatu, Cina sih gua. Oh. Dari Cino ini. Aji, Mr. Aji. Ternyata ada influence ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau berbicara sepatu, dari gua pertama kali main skate di tahun 2000, gua memang dari dulu udah suka Vans. Oh, fans ya. Nah. Karena basic kita semua main skate ya. Main skate. Nah, cuma dari semua sepatu yang gua lihat mentereng, Cina doang kalau sepatunya deh. Kalau dia dulu memang pada zaman itu memang selalu menonjolkan sepatu-sepatu Wahid ya. Iya. Salah satunya tuh gue suka sepatu fans dia tuh yang slip on California kayak pantai gitu tuh. Itu dapet di Bandung deh kalau nggak salah. Iya. Berarti Terus tahun 2002 ya? 2002 ya itu tuh. Terus yang fans old school yang api-api. Ya. Soalnya dulu pas era itu tuh fans yang tahun 2002 2003 deh kalau nggak salah. Yang api, yang pohon pantai kelapa Pantai, itu, kelapa. biru, biasanya biru. Biru orange. Gradasi Iya. orange, terus yang flame tuh yang api juga itu semua di skateboard, di scene musik itu naik daun semua tema. Bener. Ketika pakai itu celana pendekan sama fans yang fans pantai kayak gitu, udah keren banget gitu. Itu nyari kalau nggak salah gue dapet mana ya, di Bandung deh kalau nggak salah tuh. Berarti awal mulanya karena terinfluence dari Iya, kalau gue suka sepatu jujur dari situ, gue nyari banget. Saat itu jujur gue kan nggak yang deket banget nih, masih gengsi lah. Gue waktu itu gue sama Erwin masih anak baru lah. Di Waru, gue akhirnya nyari dulu namanya ke toko Cherokee ya, kalau nggak salah di PS. Terus gue nyari di mana-mana memang agak susah. Akhirnya gue dapet tuh fans itu
yang pantai-pantai itu di Sarinah. Apa ya namanya, Sportation apa dulu masih ada, soalnya fans tuh masih masuk Sportation dulu. Dari zaman itu tuh sampai terakhir keluar XL tuh gue ngeliat oke yang pakai. Oh iya. Nah itu Oli. Di ini juga banyak apa dulu Pasaraya Blok M di atas tuh lantai 3. Oh iya, gue nggak nemu tuh, gue ada di di situ. situ. Jadi mulai dari situ lah ya, Dari situ. sepatu-sepatu ya. Nah dari situ gue ngumpulin sepatu fans tuh sampai saat ini sih, maksudnya udah ada mungkin ratusan lah. Nah itu ada yang gue pakai, ada yang gue simpan gitu. Jadi emang suka banget sepatu, cuma gue dari dulu tuh mikirin bikin sepatu tuh kayak gimana. Tapi ya udah selewat aja, akhirnya gue bisnis di desain interior. Iya. Jadi awal mulai itu kami memang tertarik karena sepatu triple soalnya Bro Haji. Bro Haji banget lah. Akhirnya muncullah usaha itu kira-kira mulai sepatu itu tahun berapa? Jadi 2016 itu bisnis gue tuh udah lumayan, wah mau terjun lah, mau tiarap gitu. Sebenarnya nggak tiarap sih, saat itu gue udah nggak fokus gitu, kayak terlalu banyak orang nawar atau begini, akhirnya gue serahkan. Ada temen gue yang lanjutin lah akhirnya bisnis itu. Masih ada modal terakhir itu, gue bingung mau alihkan kemana, ya udah akhirnya gue berpikir kayak bikin sepatu tuh kayak gimana sih. Gue nanya temen gue, adalah salah satu temen gue, dia juga masih bisnis sepatu sekarang. Ya gue nanya dia gimana sih proses bisnis sepatu gitu. Gue belajar lah. Dari situ gue belajar, ya sudah sampai saat ini gue. Ya, soalnya yang gue perhatiin ini tempatnya ini bukan tempat main-main buat sepatu main-main ya, ini udah bener-bener usaha yang besar nih, pabrik atau pembuatan industri sepatu ya kan. Nah mungkin ini ada beberapa contoh nih sepatu yang ada di depan kita ini nih. Nah kira-kira ini salah satu brand awal atau brand yang beberapa kali atau yang pertama kali? Enggak sih, itu cuma bikin aja iseng-isengan. Iya. Ya masih Randy lah, masih research and development aja. Kalau boleh tahu nih brandnya apa? Kakta nih, apa sih artinya dari Kakta ini, apa sih? Kok bisa apa istilahnya terinspirasi dengan kata penyebutan Kakta ini apa? Meaningnya, artinya gitu. Dengan berjalan aja. Lu mundur. Enggak makanya. Jadi sebenarnya karena gue dari dulu pengen banget yang ngeluarin produk itu kayak gimana sih? Berarti ini brand dari lu sendiri ya? Iya. Brand dari, iya kan? Iya lah. Gue bilang nggak mau tapi udah. Ya udah. Jadi memang ini gua produk ini apa ya, awalnya tuh dari kapan tahu ya, justru dari sebelum gua main furniture itu, desain interior memang pengen punya brand gitu. Cuma gua selalu mikir tuh apa ya, kayaknya kalau baju tuh terlalu banyak gitu, kayaknya tuh ini bikin baju dan terus gua juga nggak bisa desain sama segala macem lah gitu. Sampai akhirnya di kondisi itu sebenarnya kayak Kakta itu gue ngambil dari bahasa biologisnya kaktus sih. Jadi kaktus itu salah satu tumbuhan yang memang bertahan di segala kondisi lah, apapun itu, dari musim seperti itu ya, kaktus iya, yang tumbuhan yang bisa bertahan di cuaca yang ekstrim sekali panas gitu. ya. Ya sebenarnya bisa berbicara dari kondisi saat ini lah. Ya, Maksudnya ke kondisi saat ini, kalaupun lagi naik turun, gue mencoba pengen bertahan aja. Jadi apapun itu ya gue coba mengeluarkan suatu produk. Terus mengenai konsep desain nih sepatu ini, kira-kira ini sepatu ini nih lu ciptain, lu apa istilahnya dikembangin itu tuh berdasarkan karena hobi lu main skate? Iya jelas lah, karena basicnya main skate. Sebenarnya sih gue pengennya tuh bikinnya yang ke old school ya, yang gitu segala macam. Cuma kayak iya yang bulky gitu, cuma memang modalnya lumayan besar sih. Gue harus kayak development outsole itu lumayan gitu ya. Kayak existing yang di pasaran tuh menurut gue nggak oke lah gitu.
di pasaran pun kayaknya yang sesuai dengan sepatu gemuk tuh belum nemu gue yang ada di pasaran gitu loh. Iya. Jadi makanya gue akhirnya lari ke vulcanize ini ya mau nggak mau berbicaranya ya sepatu-sepatu new school aja lah. Tapi kalau terakhir kalau pas dia vulcanize ini build for skate gitu loh jadinya. Ya benar materialnya oke sih. Ya dia materialnya itu macam-macam ini, ada yang mulai dari suede, kanvas, ada apa dulu saya? Corduroy ya? Corduroy, ya corduroy. Macam-macam ya, tapi konsepnya sih memang nih skateable sih menurut gue ya. Iya, suede-nya ini gua pakai kan. Iya, saya semua pakai nih ya. Ini suede-nya juga nggak kaleng-kaleng loh ini. Coba gimana Om Oki? Enak kan? Enak banget. Enak banget ya. Iya. Sore ini kita coba ya. Boleh, nanti kita akan ada. Enggak, jadi Ten, gue mau nanya ada faktor gini juga nggak sih? Kan lu kan awalnya tuh sneaker head ya, lu beli, terus ada mungkin ada istilahnya dari ini lu, oh gue bisa nih bikin kayak gini nih gitu kan? Kenapa gue nggak bikin? Kenapa gue harus beli? Ada nggak? Istilahnya ide-ide kayak gitu. Justru awalnya gitu karena saking gue suka sepatunya gitu, terus memang basic banget basic lah, orang maksudnya banyak orang suka Jordan, suka ini juga. Cuma saat itu gue nggak tahu kenapa fans tuh udah kayak tujuan gue nih. Nah sama halnya dengan ketika gue pengen banget bikin brand sih, kayak gue pengen bikin brand tapi masa baju sih gitu. Nah memang saat itu gue udah kepikiran sepatu, cuma gue pernah lihat beberapa kali brand lokal itu belum ada yang menurut gue belum ada yang sesuai lah gitu menurut gue. Makanya akhirnya gue pelajari, ternyata gue udah menang gue nyari lihat vendor sana sini, ternyata di kota gue sendiri di Tangerang banyak yang produksi gitu. Akhirnya di situ gue coba belajar dan akhirnya gue mencoba buat development sendiri sampai pada akhirnya ya jadi produk ini ya itu sih dasarnya. Atau misalnya kayak gini, misalnya kan di saat lu dulu sering beli gitu kan, apa yang lu suka, terus kan kebanyakan nih orang-orang nih faktor 2019 Covid kan bener perekonomian anjlok gitu kan, kayak gitu. Wah, gue bisa dibikin yang lebih sesuai dengan yang gue suka tapi harga lebih murah gitu. Justru nama itu terbuat ketika Covid sih, nama kata ini. Jadi sebenarnya saat itu gue lagi drop lah orderannya gitu, maksudnya orderan lagi sepi namanya Covid, orang mengandalkan online. Saat itu justru gue sudah ada kepikiran ngeblok namanya kata ini gitu. Nah cuma memang pertimbangan gue tuh banyak. Gue kadang lo harus memilih lo jadi vendor atau lo jadi orang jualan gitu. Yang akhirnya lama gue developer tuh karena emang gue gak punya timnya sih gitu. Jadi kan gue harus bikinnya desainnya seperti apa, modelnya seperti apa gitu. Pada akhirnya itu yang akhirnya ketahan terus nih ya, akhirnya keluar produk ini pun berdasarkan ya sudahlah gue ngambil siluet yang menurut gue basic aja, udah akhirnya gue jadi produk ini. Berawal dari sini sih, mungkin pengembangannya ke depannya kalau si kata ini memang berjalan dan bisa menggait dunia skate, ya siapa tahu kedepannya ada desainer yang bisa kerjasama buat mengembangkan produk ini gitu sih. Gue terbuka aja lah buat siapapun yang mau ikut pengembangan ini buat sama-sama besarin nama ini sama dunia skate sih. Gue Keren sih. Bisnis di mana usaha yang menjalankan usaha itu sesuai passion ya bro ya. Jadi apa yang lu suka lu jalanin tuh jadinya enak. Karena dari sini kan kita bisa lihat nih dari apa desainnya, terus fungsinya itu passion dia. Desain lebih yang dia bilang dari awal tuh istilah dia. Gue suka fans. Gue kan fans lah, istilah fans. Fanset. Nah, udah gitu skateboarding. Ini udah dapat semua nih di sini nih. Iya, apalagi yang zaman sekarang ini model sepatu skate itu sekarang udah istilahnya
udah bebas gitu Iya. desainnya, nggak harus yang gemuk-gemuk. Iya. Yang penting tuh bagaimana bahan, ya kan ya bahan, kenyamanan itu yang diutamakan gitu loh. Karena sepatu apa aja menurut gue sih bisa aja main pakai skate ya kan, buat skating bisa. Cuma ya tadi quality bahannya, Kekuatannya. kekuatannya, dan ini menurut gue sih udah oke banget karena yang top ini udah pada nyoba ya. Buat jalan aja enak, kita bakalan tes di skatepark nanti next, tapi ya nggak muncul ya, mungkin di episode berikutnya ya. Kira-kira dari Bapak Wayang ada pertanyaan yang menjebak gitu nggak Coba ya? dong, ayo dong. Pertanyaan apa? Bro, Iya bro. Pak Wayang. Oh, Gue nanya Ada dari Pak oh, Wayang. yang bawa bapak itu doang. Nggak ada ya. Tapi gimana? First impression pada saat lu pakai itu sepatu kakak. Nah, kalau gue sih nyaman aja sih. nyaman ya? Nyaman. Itu mungkin dari ini kan belum di tes juga. Cuma kalau apa namanya, kalau nanti umpamanya sambil jalan kita tes atau segala macam baru kelihatan. Kalau yang Cuma dulu- untuk masalah style atau apa udah. Nah, kalau Yudo juga pakai tuh, gimana tuh? Wah. Impressionnya tuh. Kalau gue ya, first impression sepatu ini yang gue bilang tadi, ini udah kayak build for skate. Dan waktu gue coba rasain si materialnya ini nggak murahan gitu loh. Ini kelihatan banget dia solid, dia kuatnya buat grip skate. Iya ya, cocok ya. Cocok banget nih. Lidahnya juga semi balap juga, Oh, karakter Yudo banget. No school ya. Istilahnya apa ya? Modern yang istilahnya ngerti Iya. omnya kita gitu kan. Iya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oh nggak ada. Ada lagi dari Pak Haji? Ayo dong, Pak Haji. Dari Bro, gimana? Haji bang, haji. Bro Haji, gimana feel-nya? Kalau buat feel ini semuanya dari outsole-nya, dari bahannya semua memang udah oke, jahitannya memang maksudnya udah enak banget, kebayang banget nih nanti bakalan nge-grip banget nih buat grip. Ya kita belah. Ya, penasaran Sih, mau nyoba asli, ya, sumpah penasaran. Nanti kita lihat aja reviewnya. Mungkin next video kita akan tampilin review bagaimana rasa dari sepatu kakak ini ya Ya, kan. pasti Fieldboardnya ada bagaimana? sunset dikit kayaknya. Kalau kita ngetrik dapet ya. Jadi udah sepatu enak, trik dapet, wah manis indah. Ya kan? Ini tuh pas loh, kayak udah kepikiran nih dengan komposisi yang dia punya, itu dia kuat, skateable, sama gue sih yakin ya board feel-nya tuh dapet. Iya. Sama pembedanya ini dari yang lain nih. Nih tebel. Yoi. Si talinya tebel. Talinya Ini yang tali tebal. memperkuat Memperkuat. tanknya gitulah, memperkokoh lah ini nih. Bukan kokoh Willy ya. Kokoh ini. Koko ini Lagi bisa hadir gitu ya. Kalau ada dia kan mungkin agak seru gitu ya. Santapnya ini di sini nih. yang Iya. Tinggal nanti mungkin entah ada polanya atau apanya lah. Keren juga nih ada Kan itu masih R&D ya kan. Iya, sampler. Sampel ya masih ya. Jadi nanti kalau memang launching, wah ini bakal rame sih menurut gua. Tapi gue yakin sih dalam ntar kita udah tes penyempurnaan beberapa bulan ke depan Ya, banyak penyempurnaan iya. nih pasti nih bakal tampil lebih sempurna nih Iya. pastinya nih. Ini adalah satu bentuk usaha yang mensupport komunitas. Yes. Ya, nah, jadi kita Yes. sebagai komunitas juga harus support dong, support yang lokal brand. Yes. Iya. Tapi jangan ngomongin skateboarding aja nih, coba Hmm. kalau dari segi band gimana? Oh, kalau band makin gaul. Gaul yang legapnya anak-anak temen-temennya. Yang band. Anak band. Kalau band kayaknya gue sih kebayangnya ini black on black apa black semua gitu kayaknya. Wah, lebih cocok terus logo bandnya di sini nih, di bordir di sini nih. Wah, keren juga nih, hitam-hitam juga nih. Buat nge-trash mah bagus ya. Oh, bagus. Fakta X Megadeth. Iya. Maaf ya. Boleh. Maaf ya. Jangan sama
dan kolaborasi sama partai. Kita juga terima kasih banget nih sama Bro Temi karena memang untuk kebelakangan ini memang selalu mensupport yang namanya komunitas skate di Tangerang juga dengan berbagai macam cara. Bro Temi itu mensupport, nah termasuk dengan sepatu ini, gitu. Ya. Jadi ya, Jatuhnya ini pionir juga kan? pionir menurut gue sih ya. Di Tangerang ini gitu, Tangerang di sih. community ini, di Iya, benar. komunitas, maksudnya komunitas anak muda lah, komunitas kita sebagai youth di Tangerang ada sepatu ini buat support di event-event kita gitu, Betul. event acara-acara. Keren superior bang jatuhnya. Ya, udah kayak kamar. Gua kalau ngomong sebaliknya, gue jadi ingatnya kamar. Hotel. Iya. Terus studio aja lah, nggak usah yang muluk-muluk. Jadi keren superior artinya mungkin Gimana? lebih unggul mungkin ya saat ini. Gitu. Berarti ikut Big Fest dong. Gua sini kelasnya udah penthouse ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita di Talk and Sit bareng Bro Temi dan teman-teman Waru. Next kita akan review sepatu ini di skatepark, bagaimana fieldworknya di video berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di Talk and Sit episode berikutnya. Bye, thank you. Bye. High mighty back in this. You think you know what I'm meaning? I'm just an 86 witness.